Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali pada kita di siang ini dengan meningkatkan dan manjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini, memenuhi seruan ilahi, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba beriman, beribadah di hari yang mulia ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap gerak dan langkah kita, niat dan amal soleh kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin sidang Jumat yang mulia, 12 hari yang lalu kita ditinggalkan oleh bulan Allah yang mulia. Sahrun azim, sahrun mubarakun, sahrun fihi lailatun khairin min alfi sahrin. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang istimewa, yaitu yang lebih baik dari 1000 bulan. Seluruh umat Islam sedunia berkonsentrasi untuk menegakkan ibadah yang serius, yang sungguh-sungguh, baik sholat berjamaah, puasa, zikir, doa, berinfak, sedekah, kemudian membaca Al-Quran, dan berbagai aktivitas lainnya dikerjakan untuk meraih yang sempurna di bulan yang mulia itu, karena kesempatan itu hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada hari-hari yang penuh kasih sayang, ada hari-hari yang penuh ampunan, dan hari-hari yang dapat menyelamatkan hambanya dari azab api neraka. Kita ditinggalkan pula oleh saat-saat yang bahagia ketika di waktu azan maghrib kita bisa buka puasa bersama keluarga, bersama jamaah, bersama teman-teman di kantor atau teman-teman seorganisasi. Pada malam harinya umat Islam berbondong-bondong menuju masjid, menuju musola, menuju tempat sholat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Ada saat-saat yang hikmat ketika di waktu dini hari kita bangkit kembali, bangun kembali untuk makan sahur bersama keluarga. Itulah bulan yang istimewa, dan tidak ada bulan selain bulan si Ramadan. Dan orang yang berpuasa itu ingin mendapatkan gelar terhormat, yaitu takwa. Karena di ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun.
Semoga orang yang menjalankan ibadah puasa menjadi orang yang bertakwa. Takwa begitu penting dalam kehidupan. Tanpa adanya ketakwaan, manusia akan menjadi liar dan ganas, bahkan lebih sesat dari binatang. Kita menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa mereka diberikan kesempatan, diberikan pangkat dan jabatan, diberikan kekuasaan, tapi mereka tidak mampu menghadirkan Allah dalam jiwanya. Korupsi, tindakan-tindakan tidak bermoral jalan terus langsung di tengah-tengah kehidupan ini. Ini sangat kita sesalkan. Hadirin sedang mati yang mulia, Allah memberikan penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, di awal surat Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa pertama adalah percaya kepada yang gaib. Seperti yang dijelaskan dalam rukun iman, percaya kepada Allah, kepada malaikat, pada Rasul, pada kitab suci, kepada hari akhirat, dan kepada takdir Allah. Ada yang baik, ada yang buruk, yaitu ada surga dan neraka. Orang yang bertakwa yakin bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang abadi. Tetapi meraih kehidupan di akhirat nanti adalah di dunia ini, yaitu dengan maksimal kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Allah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa masuk di dalamnya. Oleh karena itu, orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah orang yang mampu menghadirkan Allah dalam jiwanya. Karena percaya kepada yang gaib itu, sehingga dia takut, dia tidak berani berbuat, bertingkah laku, berkata-kata, atau melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Karena dirinya merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah istiqomah dalam menegakkan sholat. Kalau di bulan Ramadan kita begitu serius, setiap malam kita berada di masjid, maka di Syawal ini mari kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita ini berjamaah di lingkungan kita masing-masing. Sholat merupakan perintah utama, ibadah utama, dan prosesnya adalah menggemparkan dunia. Kalau ibadah-ibadah lainnya cukup Allah memerintahkan seperti puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji juga begitu, zakat juga begitu. Tapi sholat perintahnya berbeda. Subhanallazi asra bi abdil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah telah memberangkatkan hambanya, yaitu dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian singgah sebentar, kemudian ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah melalui cahaya, kemudian ada dialog. Walhasil setelah pulang dialog itu, Nabi memberi kabar tentang peristiwa wajib sholat 5 waktu. Itulah berbeda, sehingga dunia gempar. Bahkan Nabi kita dibilang orang yang tidak waras. Tidak mungkin Nabi itu bisa jalan setengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian ke langit yang 7. Tapi bagi para sahabat Abu Bakar, Umar, dan lain-lain, ketika diinformasikan oleh Nabi, mereka semakin yakin, semakin percaya. Karena bagi Allah sangat mudah untuk memberangkatkan hambanya ke Sidratul Muntaha itu. Dan dunia menjadi gempar. Orang-orang di luar Mekah dan Madinah itu menjadi gempar. Itulah kira-kira perintah sholat itu berbeda dengan perintah yang lainnya. Dan sholat ini merupakan tiang agama, merupakan barometer. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Awwalu ma yuhasabul bihil abdi yaumal qiyamah as-sholat.
Amal yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya bagi seorang hamba kepada Robnya, kepada Tuhannya adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka seluruh amal kita diterima. Inilah barangkali kita perlu perhatikan tentang kualitas ibadah sholat kita ini. Salah satu kualitas ibadah sholat kita adalah jumlah rakaat sholat sunat lebih banyak dari jumlah rakaat sholat wajib. Kalau sholat wajib hanya 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, hanya 17 rakaat. Tapi sholat sunat yang hukumnya sunnah itu, pertama sholat sunat rawatib, misalnya paling tidak 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 10. Malamnya bangun di 2/3 malam, 11 rakaat, sudah 21. Sholat duha minimal 2 rakaat, sudah 23. Setiap masuk masjid musola kita memberikan penghormatan pada rumah ibadah, sholat sunat tahiyatul masjid. Inilah salah satu kualitas ibadah seseorang itu, kalau yang sunnah dikerjakan lebih banyak daripada yang wajib. Begitu juga puasa kita, dalam 11 bulan ini harus lebih banyak dari puasa yang sebulan. Ada bulan Syawal 6 hari. Ada nanti puasa Senin Kemis. Kalau misalnya 11 bulan kali 4 saja sudah 44. Itu artinya puasanya itu yang sunnah itu jumlahnya lebih banyak daripada puasa wajib. Hadirin sidang Jumat yang mulia, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah. Kalau kita sholat untuk diri kita, puasa untuk diri kita, zikir, doa kita nikmati. Tapi kalau sedekah, kita berikan pada kaum du'afa, pada anak yatim, fakir miskin, mereka menikmati. Inilah barangkali berinfak itu berbeda dengan ibadah yang lain. Bahkan Allah menegaskan dalam surat Ali Imran, allazina yunfikuna bis-sarai wad-dara'i. Gemar berimpak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, sedekah yang wajib itu zakat, sedekah yang sunnah adalah infak yang tidak terbatas. Di bulan si Ramadan, para dermawan kemarin banyak sekali memberikan sedekah infaknya, baik untuk anak yatim, fakir miskin, untuk tajil, untuk persiapan buka puasa. Mereka berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Ada satu contoh misalnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pada masanya ketika orang-orang kaya di bulan si Ramadan memberikan sedekah kepada anak yatim, pada fakir miskin, du'afa. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya kaum du'afa, orang-orang yang tidak berpuasa pun dikasih sedekah. Sehingga istrinya protes, "Pak, si fulan itu tidak berpuasa, si A tidak berpuasa." Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, "Tidak apa-apa. Kita doakan supaya makanan minuman yang kita berikan diberkahi oleh Allah. Supaya tahun depan dia sholat, tahun depan dia berpuasa." Itulah hebatnya seorang ulama cendekiawan yang intelektual dan hati nuraninya terbangun dengan baik. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan orang yang berpuasa karena memang ada hadis orang yang berikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, mereka mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Hadirin sidang Jumat yang mulia, yang keempat adalah wal kaziminal ghaid. Orang yang bertakwa, orang yang mampu mengendalikan nafsu, mampu menahan amarah. Sekalipun dia bisa berkata keras, berkata kasar, tetapi dia tidak lakukan itu. Yang kelima adalah wal afina aninas, pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan kalau dia bersalah, dia pun minta maaf pada orang lain. Lawan dari pemaaf ini adalah pendendam. Saya ingat kisah Buya Hamka.
Pada tahun 1964, pemerintah melalui Presiden Soekarno ada ide, ada gagasan tentang nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis. Buya Hamka memberikan tausiah kepada Bung Karno, Bung, kalau nasionalis oke, agama juga oke, tapi kalau komunis no, kata Buya Hamka. Karena komunis itu tidak beragama, tidak bertuhan, tidak bisa dicampurkan dengan agama. Maka janganlah lakukan itu. Akhirnya orang-orang PKI mendekati Bung Karno dan memfitnah Buya Hamka. Katanya Buya Hamka ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Coba bayangkan, pemerintahan diberikan tausiah yang baik, malah orang yang memberikan tausiah dipenjara. Selama 2 tahun lebih Buya Hamka dipenjara. Akhirnya Buya Hamka ya menyerah saja. Istri dan anaknya kaget. Kebetulan saya akrab dengan beberapa orang anaknya. Saya tanya salah seorang putranya, Pak Rusdi, itu Buya waktu di penjara pakai proses pengadilan nggak? Enggak, diciduk saja. Ada polisi, pakaian preman, di pinggangnya ada pesol, udah dibawa saja. Bahkan ketika mau diangkat, mau dibawa ke penjara, beliau difitnah sebagai pengkhianat. Bayangkan ulama besar, sang pencerah itu, ilmunya luas dan dalam, diterima bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dia sering ceramah ke sana, tapi di Indonesia disia-siakan. Saya ingat Perdana Menteri Anwar Ibrahim dulu sebelum jadi Perdana Menteri, sering ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah, dia mengatakan, aneh di Indonesia, di Malaysia, anak-anak SD, SMP diwajibkan baca buku Buya Hamka, tapi di Indonesia tidak. Seperti misalnya Ohayaku, di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Panris. Itu mereka diwajibkan suruh baca, supaya hatinya terbuka gitu. Karena buku-buku Buya Hamka itu sangat bagus sekali, termasuk Tafsir Al-Azhar yang ditulis di penjara selama 2 tahun lebih itu. Hadirin sidang Jumat yang mulia, bukti Buya Hamka ulama yang lurus, bukan pendendam. 4 tahun kemudian Bung Karno sakit-sakitan dan menulis surat minta supaya kalau saya mati, kata Bung Karno, tolong Buya jadi imam sholat jenazah. Coba bayangan, masih hidup ulama dizolim, tetapi mau mati minta disolatkan oleh ulama. Dengan hati yang besar, Buya Hamka berangkat menuju tempat yang sudah disiapkan. Akhirnya Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Bung Karno. Itu bukti bahwa beliau adalah bukan pendendam pemaaf. Mungkin kita ingat juga tokoh Afrika Selatan Nelson Mandela. Berpuluh-puluh tahun dia berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia, untuk menegakkan kesejahteraan, supaya tidak ada perbedaan warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Tapi dia dituding yang tidak-tidak. Selama 27 tahun dia di penjara. Mirip-mirip dengan Buya Hamka. Padahal pikiran Nelson Mandela itu sangat luar biasa untuk membangun Afrika Selatan yang damai, yang sejahtera, yang berdaulat. Tapi karena pemerintahannya jolim, orang baik, malah tidak diberi kesempatan untuk memimpin negeri itu. Ya mirip-mirip juga kelihatannya di Indonesia ada orang baik selalu dikalahkan, yang muncul adalah orang-orang yang kebalikannya. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Nelson Mandela satu ketika dibawa ke pinggir laut, kira-kira jam 10, jam 11 jelang siang itu. Sampai di pinggir laut, digali lubang yang tingginya kira-kira dari telapak kaki sampai lehernya. Kemudian dimasukkan dia Nelson Mandela di situ. Kemudian dipendam seluruh tubuhnya, tinggal leher dan mukanya saja. Kemudian ditampar, ditendang, yang paling miris adalah dikencingin oleh 5 orang itu. Bayangkan, di siang hari sedang terik panas, di pinggir laut, orang dikencingin, kayak apa itu perihnya nanti. Tapi dia dengan begitu sabar.
Kemudian setelah itu terjadi perubahan kehidupan. 4 tahun setelah pulang dari penjara, ada pemilihan presiden yang demokratis. Maka Nelson Mandela terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Hadirin sidang nikmat yang mulia, bukti dia pemaaf adalah orang yang dulu pernah menjolimi, menganiaya di pinggir laut, mukul, tampar, ngencingin, itu dipanggil ke istana, dijemput oleh polisi, kemudian disuruh masuk, disalami dengan santun. Dia sudah gemeteran, disangka mau dibalas, tapi justru diberi makan yang enak oleh Nelson Mandela. Itu bukti pemimpin yang punya hati nurani, bukan pendendam. Hadirin sidang nikmat yang mulia, yang keenam adalah wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang selalu berbuat baik. Diminta atau tidak diminta, kita berbuat baik kepada siapa saja, termasuk pada orang non-muslim pun kita berbuat baik. Kalau mereka minta pertolongan, kita tolong, kita bantu sesama manusia. Dan ketika kita memberikan pertolongan, memberikan sedekah atau infak, misalnya kita memberikan uang 5.000 kepada tukang minta-minta, kasih dengan santun dengan tangan kanan, tatap wajahnya dan doakan, ya Allah berkahilah uang ini dan janganlah dia terus-menerus menjadi pengemis. Begitu juga pengamen, anak peng, silver, manusia silver. Ketika kita naik mobil angkot penumpangnya sepi, jangan diam, gerakkan hati kita. Ya Allah berkahilah kendaraan ini supaya penumpangnya banyak, supaya berkah. Karena apa? Supir angkot itu adalah saudara kita. Dia akan nyetor, dia akan beli bensin, dia akan pulang bawa duit untuk menafkahi anak dan istrinya. Tapi kebanyakan orang begitu naik mobil kosong, dia girang, enak nih, penumpangnya sepi gitu. Karena apa? Hatinya, imannya tidak bergerak. Yang terakhir adalah waladzina jafa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li junubihim wa may yaghfiru junuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'altum. Hadirin sidang yang mulia, yang terakhir adalah ciri orang yang bertakwa, orang yang cepat sadar. Ketika dia hilaf, ketika dia salah, dia istighfar, dia mohon ampun, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan, kekeliruan dan keilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil.
kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, kakek nenek kami yang telah Engkau wafatkan ya Allah. Berikanlah cahaya dalam kuburnya ya Allah. Luaskan dan lapangkan kuburnya. Jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman surga baginya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakidah kokoh, anak-anak yang berakhlak mulia, yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah, agar masa depan mereka lebih baik dari kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, selalu mudah dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Dan jadikan pula kami hamba-hambamu yang selalu bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah zakat, infak dan sedekah kami, terimalah bacaan-bacaan Al-Quran kami, terimalah seluruh rangkaian ibadah kami di bulan yang mulia itu ya Allah. Janganlah Engkau jadikan Ramadan bagi kami tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir ya Allah. Kami mohon kepadamu di hari yang mulia ini, berilah kami kesempatan agar bisa berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan di tahun depan. Mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala pekerjaan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.